Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya E Putra Jaya, NIM 501190-357 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Pak Z Haryanto SHMH. Sebelum menjawab pertanyaannya, ada baiknya pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seseorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut disederhanakan menjadi 3. Yang pertama, perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, pengorganisasian. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Ketiga, pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok perusahaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat, sarana, atau tol. Tol merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tol tersebut dikenal atau terbagi menjadi 6, yaitu merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Yang ketiga, material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Mesin digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta mencapai efisien kerja. Yang kelima, metode adalah suatu tata cara kerja yang melancarkan jalannya pekerjaan manajer. Yang keenam, pasar adalah tempat di mana organisasi menyebar luaskan produk. Penting manajemen bagi mahasiswa. Pada dasarnya manajemen itu penting sebab pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Dalam menyelesaikannya, perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen ditetapkan dengan baik. Ada beberapa aspek manajemen yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, manajemen waktu. Kita harus manajemen waktu karena jika tidak tepat waktu, maka kita akan banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, manajemen keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus memanage uang sebaik-baiknya agar uang tersebut tidak habis untuk kebutuhan yang tidak penting. Yang ketiga, manajemen berorganisasi. Dalam organisasi, kegiatan manajemen sangat penting. Manajemen dalam organisasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dilakukan. Kantor merupakan salah satu organisasi yang menggunakan manajemen.
Keuangan dalam kantor harus dimanage agar dapat mengatur semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam kantor tersebut. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Andaikan Anda seseorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajemen dalam suatu organisasi. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Andai Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan suatu perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan melalui top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Top manajemen bertugas melakukan perencanaan strategis serta kebijakan-kebijakan terkait pengambilan keputusan. Perencanaan strategi adalah proses memilih tujuan-tujuan organisasi, menentukan strategi, kebijakan dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Proses perencanaan strategi. 1. Menentukan misi dan tujuan. 2. Mengembangkan profil perusahaan. 3. Analisis lingkungan eksternal, analisis internal perusahaan, keuangan, dan kelemahan organisasi. 5. Identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. 6. Membuat keputusan strategis. 7. Mengembangkan strategi. 8. Implementasi strategi. Dan yang ke-9, peninjauan kembali dan evaluasi. Middle management bertanggung jawab melakukan perencanaan taktis dan mengambilan keputusan. Selain itu juga berwenang dalam menaikkan harga pokok dan berwenang dalam mengambil tindakan bagi para pegawai yang tidak disiplin atau memenuhi aturan. Setelah itu low management. Dalam perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan, pusat pembahasan yang mengenai permasalahan-permasalahan pengoperasian. Sasarannya adalah laba sekarang. Batas kewenangan berkisar lingkungan sumber daya sekarang. Hasil yang diperoleh adalah efisiensi dan stabilitas. Informasinya dunia bisnis sekarang. Kepemimpinannya konservatif dalam pemecahan masalah berdasarkan pengalaman masa lalu. Peran manajemen suatu organisasi. Henry Metabok, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokkan 10 peran itu ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Peran antar pribadi, 2. Peran informasi, 3. Peran pengambilan keputusan.
Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah: 1. Keterampilan konseptual, 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain, 3. Keterampilan teknis. Setelah itu, selain 3 keterampilan dasar di atas, Rizky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang diperlukan dimiliki manajer, yaitu keterampilan manajemen waktu, keterampilan membuat keputusan. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan 3. Jika Anda seorang manajer, baiklah, beralih ke pertanyaan ketiga. Jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profil oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Pertama, yang perlu diperhatikan, pastikan keselamatan pelanggan dengan standar GRI yang bersih dan aman. Contoh, dengan mengecek suhu terhadap pelanggan yang masuk, menyiapkan hand sanitizer di seluruh jaringan waralaba. Jika ada area cuci tangan, pastikan bersih dan berfungsi. Bila perlu, buat SOP khusus dalam menghadapi pandemik ini sebagai petunjuk untuk seluruh jaringan waralaba. Ini penting dilakukan untuk keamanan karyawan dan pelanggan. Kedua, buat program marketing in crisis, program penjualan yang menarik agar dapat meningkatkan penjualan dan cash flow, walau profitnya tipis dengan batas waktu tertentu. Ketiga, sampaikan program marketing yang simpatik akan bencana wabah COVID-19. Misalnya, dengan mengeluarkan program khusus delivery yang memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, dan pribadi di rumah dapat terlayani dengan baik. Kemudian, sampaikan aktivitas program marketing in crisis melalui sarana digital seperti website, sosial media, media digital, aplikasi chatting, ponsel, dan spanduk di masing-masing gerai dengan konteks yang menarik. Keempat, kontrol dan meeting penjualan secara harian. Bila langsung, hari itu baik langsung atau melalui sarana komunikasi lainnya. Ini untuk memastikan pendapatan perusahaan sesuai dengan rencana. Lakukan perbaikan program marketing secara cepat jika diperlukan. Aspek SDM. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan edukasi terhadap karyawan. Edukasi tentang pencegahan penularan COVID-19 memunculkan rasa tanggung jawab dan empati akan krisis yang sedang terjadi. Sampaikan pula langkah-langkah penyelamatan bisnis menghadapi krisis yang diakibatkan dari bencana tersebut. Kedua, lakukan tindakan secara baik dan bijak. Jangan timbul kecemasan terhadap karyawan. Jika situasi tidak memungkinkan, lakukan opsi kerja dari rumah. Gunakan sarana teknologi untuk memberikan laporan kerja, meeting online, dan report lainnya. Hal ini
untuk mempermudah komunikasi antar karyawan dan manajemen. Jika memang terpaksa harus bekerja dari rumah, buat petunjuk teknis secara rinci supaya dikerjakan karyawan tetap terjaga. 3. Selalu berdoa meminta perlindungan dari Tuhan sebelum aktivitas dimulai secara harian, dengan tujuan jalannya usaha akan dimudahkan dan pendapatan solusi keluar dari krisis. Baiklah, itulah pertanyaan dan jawaban dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan saya akhiri dengan pembacaan basmalah. Baiklah, saya tutup. Ihdinas syiratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.